Halo pemirsa, sekali lagi Anda menyaksikan Before 30. Welcome kepada sebuah acara yang mengubah kehidupan banyak pemirsanya. Saya Philip Mantova, senang bisa membawakan acara ini kembali ke hadapan Anda. Dan saya tahu hari ini giliran Anda yang mendapatkan berkat dan mujizat. Pemirsa, tema episode kali ini namanya kesembuhan emosi. Jadi, setengah jam ke depan saya akan konsentrasi bagaimana membuat kehidupan emosional Anda benar-benar berbahagia. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Dan saya yakin Anda pasti menemukan jawaban bagi kehidupan dan pergumulan Anda di sini di program Before 30. Dan Tuhan pasti akan menyembuhkan Anda secara emosi, secara rohani, bahkan secara fisik pun Anda akan sembuh dan pulih. Karena itu jangan kemana-mana, 30 menit adalah waktu yang terlalu cepat berlalu. Dan sebelum waktu itu berakhir, saya yakin bahwa dosa-dosa pasti akan dihapuskan. Dan tubuh yang sakit pasti mengalami perubahan, percayalah. Dan kehidupan Anda pasti akan diubahkan. Tetap bersama dengan saya akan kembali setelah ini. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fail, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sing, God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Yes, He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Mari pemirsa, kita buka buku kesembuhan yang paling luar biasa di seluruh universe atau di seluruh alam semesta, yaitu Alkitab. Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Kesembuhan emosi. Apakah ada di antara pemirsa yang sedang bersedih hati? Kalau ada, jangan sedih selama-lamanya. Kan ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda sekalian. Dan saya tahu
Di dalam Kristus ada pengharapan. Nah, langkah pertama untuk supaya kita betul-betul bebas, betul-betul menemukan kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu adalah mengakui masalah kita ke hadapan Tuhan. Karena pemazmur sendiri berkata di sini, "Kasihani aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak." Dia berani terbuka, dia berani terus terang. Seharusnya pribadi pertama yang kita cari dan kita mau bawa masalah problema kita, selalu harusnya Tuhan. Karena Tuhan yang paling paham mengerti kita, Dia yang menciptakan kita. Dia lebih mengenal kita daripada bahkan orang-orang yang terdekat seperti suami, istri, papa, mama, ayah, ibu kita. Dia lebih tahu kita bahkan dari kita sendiri mengenal diri sendiri. Tuhan kita itu begitu ajaib. Karena itu kita bisa terbuka, bicara apa saja. Toh Dia sudah tahu. Tapi mungkin Anda bertanya, kalau Dia sudah tahu, kenapa kita harus beritahu? Kenapa kita harus curhat sama Dia? Karena dalam proses Dia menyembuhkan Anda, Dia mau agar hati Anda terbuka terlebih dahulu. Karena itu penting sekali untuk Anda membuka pintu supaya Yesus masuk dan menyembuhkanmu. Dan kehidupan emosi Anda sangat penting bagi Tuhan. Bahkan sekarang ini di dunia medis mengakui bahwa sebagian penyakit, jikalau bukan sebagian besar penyakit, itu kalau enggak disebabkan, ya dipicu, paling tidak diperburuk oleh keadaan emosi daripada pasien itu yang tidak stabil. Seperti depresi contohnya. Dalam pemazmur berkata, dia sedang merasa sesak, dalam bahasa Inggris itu distress, artinya I'm depressed. Saya sedang down sekali, saya sedang kecewa, saya sedang pahit, saya sedang gak keruan perasaannya. Dan itu memicu segala masalah yang lain masuk di dalam kehidupan Anda. Dan bagi Tuhan, kehidupan emosi Anda sangat-sangat berharga. Dan Tuhan mau menolong Anda. Ayat 11 berkata, "Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah." Langkah pertama itu mengakui kepada Tuhan permasalahan kita. Nah, kalau sebaliknya yang lebih cenderung terjadi kalau orang lagi stres adalah menyembunyikan perasaannya atau menyangkalinya. Semakin lama Anda menyangkalinya, maka semakin hidup Anda akan menjadi sia-sia. Hidup seperti erosi begitu saja, habis tahun-tahunnya dalam duka. Dan dikatakan di sini, tahun-tahun umur kita bisa juga lenyap dalam keluh kesah. Dengan kata lain, keluh kesah tidak menolong. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa. Kalau Anda hanya mengeluh ke banyak orang, hanya pakai cara itu atau jalan satu-satunya itu mengeluh. Malah justru itu bukan jalan sama sekali kalau menurut saya. Bukan menurut saya, tidak penting menurut saya. Sesuai dengan firman Allah. Itu justru menghabiskan tahun-tahun umurmu. Jangan mengeluh. Ada jalan yang lebih baik dari itu. Jalan itu adalah mengakui permasalahan itu kepada Tuhan. Dan kekuatan kita akan merosot karena sengsara kita. Karena stres bertambah-tambah, tidak ada jalan keluar kan? Bahkan tidak sedikit orang yang jadi gila. Coba izinkan saya nggak bicara seperti seorang psikiatris, karena saya adalah seorang pendeta. Tapi kenapa saya bicara tentang human spirit atau jiwa manusia? Karena Tuhanlah yang menciptakan jiwa manusia. Tidak ada orang yang lebih kenal jiwa seseorang. Jiwa seperti penciptanya. Jadi saya bicara kepada Anda bahwa semua ilmu pengetahuan itu milik Tuhan. Termasuk ilmu kejiwaan. Tetapi jiwa hanya berhenti sampai sana kan? Kita harus bawa lebih dalam lagi ke pengenalan akan Allah. Kalau enggak, yang dicabut hanyalah simptom atau gejala. Tapi hanya Tuhan yang bisa cabut sampai ke akar permasalahan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu kita ini terbuat dari apa, Dia menenung kita di dalam kandungan ibu kita sekalipun mungkin ada di sebagian kita adalah produk kecelakaan sebelum pernikahan. Tapi nggak masalah, pokoknya Tuhan yang menenung Anda, Tuhan tahu bagaimana memperbaiki Anda dari dalam sampai keluar. Kekuatan Anda jangan merosot, jangan dihabiskan hanya dengan mengeluh. Nanti lama-lama badan Anda juga akan merasakan efeknya, tulang-tulang Anda mulai tulang-tulang Anda mulai kering dan lemah. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah, keringkan tulang. Firman Tuhan ini benar. Ilmu pengetahuan aja yang agak telat kadang-kadang mengetahuinya nanti-nantinya. Firman Tuhan sudah tahu dari dulu kalau bumi ini bulat. Tapi menunggu nanti sampai zaman Columbus dan sebagainya, baru mereka mengerti bahwa bumi ini bukan datar, lurus begitu saja. Firman Tuhan ini luar biasa. Inilah buku kesembuhan, inilah buku pengetahuan. Ini bukan pengetahuan di hikmat manusia, itu dari pohon dan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Yang gitu-gituan tuh biasa. Tapi kalau orang menyelami firman, dia akan mendapatkan kemerdekaannya. Dan firman berkata, jangan habiskan dalam keluh kesah.
akui masalah itu terus terang di hadapan Tuhan. Jangan sembarang Tuhan ya. Karena hanya satu yang membawa kita. Hanya ada satu jalan. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Dia. Orang bisa sampai kepada kerajaan sorga. Bukan hanya ketika meninggal dunia. Tapi doa kita juga sampai ke pintu gerbang sorga. Hanya lewat nama Yesus. Curahkan hatimu kepadanya. Tuhan sangat sayang kepadamu. Dan hari ini ketika engkau dibebaskan. Anda dibebaskan secara emosi dan secara rohani. Kemungkinan besar bahkan Anda pun akan sembuh secara jasmani. Sungguh luar biasa untuk menyaksikan kalau Tuhan Yesus itu menyembuhkan, Dia menyembuhkan orang itu secara total. Bukan hanya menyembuhkan orang itu secara rohani, bahkan juga emosi, dan sekaligus secara jasmani. Mari kita lanjutkan pengajaran luar biasa dari Tuhan ini. Sekarang saya bacakan kepada Anda ayat 12. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, kata pemazmur, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Implikasi dari ayat-ayat yang barusan kita baca sebenarnya sederhana. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia atau orang bisa sangat-sangat mengecewakan kita di saat-saat di mana kita paling memerlukan. Itulah human nature atau sifat dasar manusia. Manusia mudah lupa dan gampang berubah. Justru ketika kita paling membutuhkan, seringkali orang-orang yang kita paling perlukan tidak ada di sana. Bukan karena mereka tidak hadir, tapi mereka mungkin menjauhi kita seperti yang dikatakan oleh pemazmur di sini. Tetangga-tetangganya pun mulai menghindari. Teman-teman, katanya kawan. Kalau kita sukses, banyak teman, banyak orang mendekat. Tapi sekali kita berubah, sekali kita gagal, apalagi kalau stres, tidak sedikit juga yang malah menghakimi kita. Mengatakan orang itu aneh segala. Padahal dulunya dia menyebut dirinya sahabat. Jangan benci ya sama orang-orang kalau seperti itu. Mereka tidak bermaksud apa-apa. Itulah sifat manusia. Dan di sini juga kita diajarkan untuk tidak melihat orang kalau kita mau sembuh secara emosi. Kalau kita mau utuh, jangan memandang manusia. Sebab sangat mudah sekali mereka itu tidak mengerti perasaan kita. Sekalipun saya tidak mau memukul rata ya, artinya ada beberapa teman yang tetap akan bersama dengan kita sampai akhirnya. Mereka teman-teman setia, saya anggap mereka itu seperti kado dari sorga atau karunia. Tapi bagaimanapun juga manusia terbatas. Nggak bisa sama kita 24 jam sehari, nggak bisa mengerti kita sedalam-dalamnya. Paling-paling maksimal bisa turut merasa iba, menangis bersama dengan kita saat kita menangis. Tapi hanya Yesus yang paham kita dari dalam. Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang mati bagi dosa kita, Dia merasakan setiap rasa sakit di kayu salib. Bukan hanya secara fisik, bahkan juga secara emosi ketika Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani dalam bahasa Aramaik. Dia berkata artinya dalam bahasa Armenia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu rasanya isolated atau dia tahu rasanya kesepian. Dia tahu rasanya ditolak, dijual, dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dia yang tanpa dosa loh ya. Kita ini punya dosa, dikhianati ya sudahlah, anggaplah fair-fair saja. Berkali-kali kita juga tanpa sadar mengecewakan orang lain kok. Tapi Tuhan, Dia merasakan setiap iota tetesan air mata kita. Tidak ada teman atau sahabat seperti Yesus Kristus. Kalau yang lain bisa sama kita sampai akhirnya. Seperti beberapa pasien kanker atau menderita, dibarengin sama temannya, ditemenin sama keluarganya sampai akhirnya. Tapi hanya Yesus yang bisa sampai hidup kekal. What a true friend we have in Jesus. Tuhan Yesus adalah sahabat setia, sahabat kekal kita, yang paling mengerti kita. Karena itu saya akan masuk kepada poin kedua. Poin pertama tadi kan langkah pertama untuk kita bisa bebas merdeka secara emosi, secara rohani kita bisa sehat. Bahkan kita pun bisa sembuh dari sakit penyakit kita. Langkah pertama untuk kita merasakan bahagia secara batin adalah mengakui permasalahan kita kepada Tuhan. Maka langkah kedua kita akan baca di ayat berikut ini. Ayat yang ke-15 berkata, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dan dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Langkah kedua, Anda siap?
Langkah pertama, mengakui permasalahan kita kepada Tuhan. Langkah kedua, menaruh harap dan percaya hanya, sekali lagi, hanya kepada Tuhan. Jangan kepada orang. Nanti Anda akan kecewa. Tapi kalau sama Tuhan, harapan tidak akan mengecewakan. Itu firman Allah, tidak bisa dibatalkan. Taruh harap dan percaya hanya pada Tuhan. Saya dulu adalah orang yang sangat tidak stabil. Saya mengalami berbagai macam kekacauan emosi sampai saya mau bunuh diri berkali-kali, hampir berhasil setiap kali. Dan saya juga dulu punya kehidupan yang sangat keras. Saya terlibat berbagai macam perkelahian, pertengkaran, dan juga kecanduan dengan berbagai macam hal yang kalau saya pikirkan hari ini sebagai anak Tuhan, wow, parah sekali aku. Sampai saya terlibat dengan okultisme, dengan semua hal-hal yang tidak baik, yang buruk itu, yang mendukakan hati Allah penciptaku. Dan waktu saya sudah menyerah berkali-kali itu, Tuhan selalu ada di sana menguatkan saya. Dia selalu berkata, Dia mengasihi saya dan Dia belum selesai dengan saya. Jadi saya tidak boleh bunuh diri, saya tidak boleh menyerah. Masih ada jalan keluar. Nah, saya nggak tahan lagi. Tapi Tuhan terus ingatkan saya. Sehingga suatu hari untuk meneguhkan hati Tuhan, Tuhan kirim seorang hamba Tuhan. Yang saya tidak kenal dia dan beliau juga tidak kenal saya. Tapi Tuhan bisa kasih pesan itu dengan cara berbagai macam cara. Tuhan itu punya 1001 cara untuk bicara dengan Anda. Termasuk lewat Before30 sekarang. Ini bukan kebetulan. Dan hamba Tuhan itu berkata seperti ini, pengkhotbah itu. Philip, Anda harus puasa. Setelah kami kenalan tentunya, dia berkata, Philip, Anda harus puasa selama 40 hari, 40 malam. Dan mencari pertolongan Tuhan. Sebab Anda terlalu banyak menaruh harap pada manusia. Anda terlalu banyak roh kecewa, kepahitan, segala. Akhirnya saya turuti 40 hari, 40 malam. Saya tidak yang namanya mencari-cari hiburan, nonton apa segalanya. Bukan karena larangan, tapi saya mau fokus sama Tuhan. Saya mau Tuhan selidiki hati saya, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Dan saya nggak makan juga. Nah, jadi kalau Anda mau puasa seperti ini, pastikan Anda juga puasa dengan bijaksana ya. Jangan gegabah, jangan ikut-ikut gitu ya. Tapi ini cerita hidup saya aja. Saya puasa, akhirnya saya menang. Wow, saya dibebaskan. Saya sekarang bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ternyata semua warna yang saya kira dulu itu nyata. Semua itu warna kelabu, roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat di udara. Sekarang saya melihat rainbow, pelangi yang dari Tuhan. Berbeda, bukan berarti hidup serba indah. Tapi cara pandang saya berubah. Dari dalam loh ya. Bukan karena brainwash, bukan karena positive thinking atau berpikiran positif atau cuci otak. Enggak. Perubahan itu dari karakter di dalam hati setelah saya puasa itu. Karena itu, saya beritahu sekarang langkah ketiganya. Ini adalah langkah terakhir, namun bukan yang terkecil. Anda siap? Kita lihat sekarang di ayatnya. Satu ayat terakhir, yaitu ayat 17 bunyinya, buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Bisakah pemirsa melihat ada sesuatu yang berbeda dengan bukan nada suara, tapi cara pemazmur ini memanggil dirinya sekarang? Di ayat-ayat sebelumnya kayaknya seperti mengeluh, mengaku, lalu terakhir dia bisa mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Ayat 17, buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Bayangin, dari seorang yang bermental korban, pasien, sekarang dia bisa melihat dirinya adalah misionaris dari Tuhan. Atau utusan, atau hamba. Ini perubahan hidup dari perubahan paradigma. Dan hanya Roh Kudus yang bisa melakukannya. Psikiatris di atas segala psikiatris, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dia bisa melihat dirinya seperti itu. Karena itu, saudara-saudaraku, para pemirsa, jangan lagi punya mentalitas mengasihani diri sendiri. Aku ini korban, aku pernah dilecehkan. Ya sudah, apa yang lalu-lalu gak bisa diubah. Nasi sudah jadi bubur bukan? Sekalipun jadi bubur, sebelum makan bubur itu, berdoalah bersyukur. Biar itu jadi gizi di tubuhmu. Gitulah istilahnya. Jangan keluhkan, ini tadinya nasi loh, ini sekarang kok jadi bubur. Sekalipun bubur, makan itu daripada kelaparan. Cerita hidupmu bisa menjadi indah. Bubur itu pun bisa jadi berkat. Siapa tahu nanti suatu hari Anda jadi raja bubur itu. Dan Bapak Ibu, para pemirsa, saya mau kuatkan Anda. Temukanlah, inilah langkah ketiga. Temukanlah tujuan Allah dalam hidup Anda. Temukan tujuan ilahi untuk hidupmu. Dan mulai pandang hidup kita punya tujuan. Waktu Tuhan menciptakan kita, sekalipun kalau kita kejadiannya lewat kecelakaan menurut versi manusia, tapi Tuhan tenung kita, bukan kecelakaan, tapi dengan sengaja. Tuhan ketika menenung kita di kandungan mama kita, ibu kita, Dia memikirkan yang termulia, tertinggi untuk kita.
kenapa kita didatangkan di dunia ini. Karena itu temukan tujuan itu, dan dengan cara sederhana, terima dengan iman. Ya Tuhan, mulai hari ini aku bukan korban. Pakai aku Tuhan untuk menolong orang lain. Dan saya juga pernah bermental korban. Sekarang saya senang sekali, saya bisa melihat diri sendiri melalui Before 30 sebagai hamba Tuhan yang diutus berbicara ke dalam kehidupanmu. Terimalah mujizatmu. 美丽牧师这一位姐妹，她今天你看她还带着这个医院的条子，她是从医院来，她脚上还有静脉注射的管子，因为她有血栓在她的身体里，所以她整个人是非常的呼吸、心跳都是不正常的。但是今天你看她现在还有很大的平安，她知道她当她饶恕，她以前里面有不饶恕，她饶恕的时候，神的平安在她的里面，她现在心跳是正常的，她整个人有活力，她知道神医治她。他的身上的管子都还在，来，也需要医治。 I feel God's presence right now. 我感受到神的同在。 I'm sorry I cannot pay attention to all what you say just now, but doesn't matter. God loves you 神爱你， and God bless you. 神祝福你。 I cannot pay attention to what Amy was saying. 我刚才没有办法注意 Amy 在文英传道所说的， Who says Jesus is dead? 谁说耶稣是死的？ Who says Jesus is a storybook figure? 谁说耶稣只是故事中的一位人物而 He 已？ is right here with me, 他现在与我在这里， and I feel His presence with me. 我可以感受他真实的同在在我身边。 He loves you. 他爱你， He loves you. 他爱你， He loves you. 他真的爱你。 这位姐妹在过去20年里面，她颈椎跟脊椎动了5次的手术，她有忧郁症，她被关在精神病院里面，她不断的撞墙，她想自杀，她的手上充满了割腕的痕迹，2只手充满了，她不想活。但是今天晚上，神的灵触摸到她，她知道她是神所宝贵的，她也不再记恨以前这些伤害她的人。 你慢慢走过来，慢慢一步一步，我看见耶稣在你3步，耶稣又在你面前走3步，慢慢的一步一步，再来一步。我知道，我也是感觉跟你 ，I feel what you feel， 再加一步，再加一步，耶稣就改变你了，耶稣。触摸他 ，touch。 Pemirsa, Anda mau sembuh hari ini? Cukup membuka hati. Bekerja sama dengan saya, maka kesembuhan itu akan mengalir seperti sungai yang deras tidak pernah berhenti. Sebab Anda sebentar lagi akan menerima terapi yang paling luar biasa, yaitu pengurapan dari Allah Roh Kudus. Ulurkan tangan Anda ke depan, kita akan berdoa bersama-sama bagi setiap orang yang membutuhkan. Tapi ketika Anda mengulurkan tangan seperti ini, itulah tindakan iman. Sekarang ikuti saya berkata, Tuhan Yesus, saya ampuni semua orang yang telah menyalahi saya. Saya ampuni semua orang yang telah menyalahi saya. Karena damai sejahtera dalam emosi, perasaan, dan hati kita hanya diperoleh ketika kita melepaskan pengampunan. Dan hanya kita dapat ketika kita sendiri terlebih dahulu menerima pengampunan itu. Terimalah pengampunan dari Tuhan Yesus memenuhi hidupmu saat ini juga. Saya dari tadi, Roh Kudus beritahu sama saya tentang insomnia, orang yang susah tidur bergantung dengan pil tidur. Anda nggak bisa tidur kalau nggak ambil itu, sudah bertahun-tahun sudah. Dan itu kalau mau diturunin dosisnya pun pelan-pelan. Tapi mulai malam hari ini Anda nggak akan butuh itu lagi. Pil itu akan Anda buang setelah hari-hari ini. Karena Anda akan tidur seperti layaknya seorang baby atau seorang bayi. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah pembebasan. Nah, saya juga mau berdoa untuk setiap orang yang mengalami depresi berat. Ada orang-orang di sini yang seolah-olah pikirannya dipenuhi dengan perasaan bersalah mengapa, segala sesuatu yang dilakukan katakan rasanya bersalah. Orang itu saat ini dibebaskan Tuhan. Bahkan roh bunuh diri aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh narkoba, setiap orang yang kecanduan di dalam nama Yesus, percaya sekarang. Anda mungkin berkata, mana bisa, ini harus terapi pelan-pelan. Di dalam nama Yesus saya masih percaya kepada mujizat. Terimalah. Ada orang yang merasa seperti panas tubuhnya. Panas sekali, seperti ada sesuatu yang keluar.
Anda sendiri merasakannya barusan. Itu kuasa kegelapan telah diusir dari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sesuatu sudah terjadi, saya tahu, saya bisa rasakan urapan. Kadang-kadang kalau melayani di B430 begini, saya nggak lihat Anda yang lihat saya. Tapi saya bisa merasakan. Karena di sini ada roh Tuhan yang bisa melihat kita semua. Saya rasakan urapan itu barusan mengalir dengan begitu deras. Khususnya untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Saya tahu Anda dibebaskan. Beritahu kepada kami apa yang Tuhan sudah lakukan. Supaya kami sendiri juga dikuatkan, karena kami melakukan semua ini dengan iman. Kalau Anda tidak beritahu kami tidak akan pernah tahu apakah program ini telah menolong Anda atau tidak. Kami hanya yakin dengan segenap hati, di hari-hari esok, program ini akan semakin menolong banyak jiwa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Pemirsa yang saya kasih, catat di dalam agenda Anda, tanggal 29 dan 30 Agustus ini, di kota Manado, akan ada acara besar yang bernama Sulawesi for Jesus. Pendeta Thomas Kochien, gembala kami di kota Manado, dan beserta dengan saya dan juga salah satu anggota F4 FC Meteor Garden, masih ingat? Yang namanya Vanessa Wu, yang merupakan anak didik saya di dalam Tuhan dan sekaligus adik rohani saya. Kami akan membagikan pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Anda bisa bawa banyak teman, banyak kawan. Kalau perlu, Anda khusus datang ke kota itu. Supaya Anda mendengarkan langsung apa itu jalan keselamatan. Sebab saya yakin 2 malam itu akan mengubahkan bukan hanya sebuah pulau, tapi setiap jiwa, setiap orang yang haus lapar akan kebenaran. Anda pasti akan menemukan jalan keselamatan. Jangan lewatkan. Sampai jumpa di dalam Sulawesi for Jesus. Sampai jumpa dalam kuat kuasa Roh Kudus. Strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make